Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa sumber dana pencucian uang terbesar sepanjang tahun 2022 berasal dari tindak pidana korupsi yakni mencapai 81,3 triliun rupiah. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi bukan hanya tentang seseorang yang mengambil uang yang bukan haknya. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Pencucian uang adalah proses menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak kejahatan agar terlihat seperti uang yang diperoleh secara sah. Dan pencucian uang bukan sekedar proses memindahkan dana. Ia adalah upaya menyembunyikan jejak kejahatan agar hasilnya tetap bisa dinikmati. Tentang korupsi dan pencucian uang akan kita bahas secara bersama dalam Ngobrol Berisi Podcast. Halo teman-teman semua, selamat datang di Ngobrol Berisi Podcast. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin sering kita dengar, tetapi kadang masih membingungkan, yaitu korupsi dan money laundering atau pencucian uang. Nah, supaya pembahasannya lebih santai, sudah ada dua rekan yang akan menemani saya di saat ini. Ada Kak Sari dan juga Kak Stefani. Halo Kak. Halo semuanya. Halo, Oke, baik langsung saja kita mulai teman-teman. Kalau mendengar kata korupsi, biasanya yang terlintas di pikiran kita adalah pejabat yang menyalahgunakan uang negara. Tapi sebenarnya, apa sih yang menyebabkan korupsi dan pencucian uang itu bisa terjadi menurut Kak Stefani? Kalau menurut saya penyebab utamanya adalah integritas diri yang lemah. Jadi ketika seseorang memiliki kewenangan, tetapi jika dia tidak memiliki komitmen terhadap nilai kejujuran, maka peluang melakukan korupsi itu bisa jadi lebih besar. Jadi masalahnya di sini bukan hanya sistem ya, tetapi juga karakter individu. Betul sekali, Kak Fani. Sistem yang baik itu tetap membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Selain itu juga ada beberapa faktor lainnya, yaitu pengawasan yang kurang efektif. Misalnya nih, ada celah dalam pengelolaan anggaran atau proses administrasi yang tidak diawasi dengan baik. Situasi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Dan juga kemudian ada budaya yang namanya budaya permisif atau lebih sering disebut salah tempel. Kadang masyarakat itu menganggap praktik seperti pemberian uang terima kasih, gratifikasi, atau titipan jabatan sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya seperti itu, hal-hal tersebut bisa menjadi pintu masuk korupsi dan juga kurang adanya transparansi jika proses pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa dan atau pelayanan publik tidak terbuka, maka peluang penyalahgunaan akan jadi lebih besar. Seperti itu, Oke, Kak. baik Kak. Kalau menurut Kak Stefani sendiri, money laundering atau pencucian uang itu seperti apa, Kak? Menurut saya biasanya pencucian uang itu terjadi karena si pelaku ini ingin menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal. Nah, misalnya hasil korupsi, penipuan, atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, uang tersebut itu kemudian dipindahkan atau diinvestasikan agar terlihat legal. Makanya korupsi dan pencucian uang seringkali saling berkaitan. Setelah uang hasil korupsi diperoleh, langkah berikutnya seringkali adalah menyamarkan sumber uang tersebut. Wah, ternyata memang korupsi dan pencucian uang ini saling berhubungan ya, Kak. Oke, selanjutnya Betul. nih, kita tuh akan bahas tentang apa sih dampak dari korupsi dan juga pencucian uang ini. Menurut Kak Sari, apa yang terjadi kalau masalah ini terus dibiarkan? menurut saya dampaknya itu sangat luas.
Yang paling terasa adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat bisa berpikir bahwa pelayanan publik tidak berjalan secara adil. Selain itu, pembangunan juga bisa terhambat. Bayangkan jika dana yang seharusnya digunakan untuk sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur malah disalahgunakan. Berarti di sini artinya yang dirugikan bukan hanya pemerintah ya, tetapi masyarakat secara langsung juga. Ya, tepat sekali. Kalau kedua masalah ini dibiarkan, akan ada kesenjangan sosial yang di mana keuntungan dari hasil korupsi hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara masyarakat luas tidak mendapatkan manfaat yang semestinya. Dibiarkan, stabilitas ekonomi juga bisa terganggu. Kemudian uang hasil kejahatan masuk ke berbagai sektor sehingga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi efeknya bukan hanya soal kehilangan uang negara, tetapi juga merusak sistem dan kepercayaan publik serta kehidupan masyarakat pada umumnya. Betul, bahkan masalah ini bisa membahayakan generasi kita ke depannya dengan munculnya budaya tidak jujur. Jika praktik korupsi dianggap biasa, maka generasi berikutnya dapat menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar. Ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Oke, baik Kak. Kalau begitu, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi isu korupsi dan money laundering atau pencucian ini? Menurut Kak Stefani, gimana Kak? Menurut saya, yang pertama tentunya kita perlu untuk memperkuat integritas kita. Setiap ASN itu harus memegang teguh nilai-nilai dasar ASN, seperti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai ASN atau aparatur sipil negara, kita harus memahami bahwa jabatan itu adalah suatu amanah, bukan suatu kesempatan untuk mencari keuntungan, keuntungan apalagi untuk keuntungan pribadi. Kemudian perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Semakin terbuka suatu proses, maka semakin kecil pula peluang terjadinya suatu penyimpangan. Demikian, Kak. Menurut Kak Stefani sendiri, apakah teknologi juga bisa membantu? Tentu saja sangat bisa menurut saya. Saat ini banyak layanan pemerintah yang sudah berbasis digital. Dengan sistem elektronik, proses menjadi lebih transparan dan juga jejak transaksinya lebih mudah ditelusuri. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal juga harus perlu diperkuat. Jangan sampai ada pelanggaran yang dibiarkan malah berlarut-larut. Bagaimana dengan peran masyarakat itu sendiri, Kak? Tentunya masyarakat juga sangat penting. Pengawasan publik dan keberanian melaporkan dugaan pelanggaran dapat membantu menciptakan pemerintah atau pemerintahan yang lebih bersih. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum yang tegas dan adil sehingga memberikan efek jerah bagi pelaku. Oke, teman-teman semua menarik sekali ya diskusi kita di saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi dan money laundering atau pencucian uang terjadi karena beberapa faktor, mulai dari lemahnya integritas, kurangnya pengawasan, hingga rendahnya transparansi. Dan jika hal ini tidak diselesaikan, dampaknya bisa sangat besar, mulai dari menurunnya kepercayaan masyarakat, terhambatnya pembangunan, hingga terganggunya stabilitas ekonomi. Namun, melalui integritas ASN, transparansi, digitalisasi, pengawasan yang kuat, serta penegakan hukum yang tegas, kita dapat menjadi bagian dari solusi. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang boleh bergabung di saat ini, yang boleh sudah berbagi pendapatnya dan pikiran-pikiran baiknya untuk Kak Sari dan juga Kak Stefani. Terima kasih banyak. Semoga apa Ya, yang terima dibagikan kasih. bisa bermanfaat. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengar podcast kita di saat ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.